Pengangguran di kalangan diploma dan sarjana meningkat. Dunia kerja kita sedang tidak baik-baik saja. Pengangguran terbuka lulusan diploma dan sarjana naik dalam 3 tahun terakhir karena lapangan kerja di sektor formal berkurang, menurut Badan Pusat Statistik. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah lapangan kerja di sektor formal hanya mencapai 2 juta lapangan kerja, berkurang sangat jauh dari periode sebelumnya yang bisa menciptakan 8,5 juta lapangan kerja baru. Melihat data dan fakta tentang keterbatasan akses ke pekerjaan, Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) bersama The Asia Foundation merancang inisiatif program Dikdaya Literasi Digital untuk Pemuda Berkarya untuk anak muda usia 18-35 tahun. Program ini bertujuan agar mereka dapat memanfaatkan secara optimal teknologi digital untuk dapat mengakses peluang kerja maupun pelatihan peningkatan kapasitas yang dapat mendukung mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Program ini dilaksanakan di 5 wilayah kerja Asosiasi PPSW, yaitu di Kabupaten PD Aceh, dilaksanakan oleh PPSW Aceh, Kota Pekanbaru Riau dilaksanakan oleh PPSW Riau, Kota Karawang, Jawa Barat dilaksanakan oleh PPSW Pasundan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dilaksanakan oleh PPSW Borneo, dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh kelompok perempuan Nina Rinjani. Strategi yang dijalankan dalam program Dikdaya adalah melalui kelas belajar yang difasilitasi oleh trainer daerah yang dilatih oleh Asosiasi PPSW. Untuk memfasilitasi training kepada para penerima manfaat, para trainer yang dilatih adalah para kader dan juga relawan di daerah yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pelatihan digital. Ada 55 orang tenaga trainer yang tersebar di 5 wilayah tersebut, di mana masing-masing trainer bertanggung jawab dalam melatih 30 orang peserta. Adapun materi yang diberikan kepada para peserta diantaranya materi dasar tentang gender dan akses pekerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk pekerja, pengelolaan keuangan untuk pekerja. Materi inti meliputi pembuatan CV, melamar pekerjaan secara online maupun melalui portal pencari kerja, sampai dengan melakukan wawancara kerja. Pada materi inti ini, peserta juga dikenalkan dengan penggunaan AI untuk melamar pekerjaan. Ada juga materi tambahan sesuai dengan peluang pekerjaan yang tersedia saat ini, yaitu menjadi afiliator marketplace, menjadi konten kreator, dan juga sales live. Untuk memastikan keberlanjutan program, Asosiasi PPSW juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat, dan juga melibatkan pihak perguruan tinggi di daerah. Dalam waktu 6 bulan pelaksanaan program Dikdaya tahun 2025 telah berhasil melatih 1.650 anak muda. Berbagai hasil dan dampak dari program Dikdaya yang dirasakan dapat kita saksikan dari testimoni para penerima manfaat berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianti, biasa disapa Nurul. Saya merupakan perempuan yang berusia 22 tahun. Saya juga lulusan sarjana pertanian pada bulan September tahun 2024. Setelah lulus, saya penuh semangat mencari kerja sesuai bidang yang saya pelajari semasa kuliah. Namun kenyataannya di lapangan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Saya juga mencoba dari berbagai tempat, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Namun di balik itu semua, pada bulan Agustus tahun 2025, saya mencoba untuk mengikuti pelatihan portal kerja program Dikdaya dari PPSW. Pada pelatihan yang saya ikuti ternyata banyak mendapatkan ilmu baru. Nah, saya diajarkan bagaimana cara mencari kerja yang lebih efektif, efisiensi waktu dan tenaga. Berbekal keterampilan baru itu, saya mulai mengirimkan banyak lamaran kerja secara online. Saya juga tidak lagi menghabiskan tenaga dan biaya untuk mencari lowongan secara langsung. Alhamdulillah, usahanya membuahkan hasil. Saya akhirnya diterima bekerja di sebuah sekolah sebagai staf tata usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya berasal dari Melawi. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya saat ini sedang aktif berorganisasi dan berwirausaha kecil-kecilan.
Dulunya saya adalah orang yang boros karena saya sering sekali berbelanja online, jadi uang saya sering habis tidak jelas. Karena dari situ, jadi jika ada kebutuhan mendadak, saya jadi kebingungan. Nah, karena itu saya belajar bahwa pengelolaan uang itu sangat penting. Di kelas penerimaan mandat, saya mempelajari dan mengenal metode kuadran keuangan, di mana membagi dana menjadi 4, yaitu kebutuhan pokok, tabungan, gaya hidup, dan sosial. Nah, jadinya setiap bulan ketika saya menerima uang saku dan mendapat penghasilan dari usaha kecil-kecilan saya mencatatnya dan membaginya menjadi 4 metode tersebut. Dari situ, lama-kelamaan saya mulai merasakan perubahannya. Yang pertama, saya menjadi bisa menabung, dan jika ada kebutuhan mendadak, saya tidak kebingungan lagi, dan saya juga sudah tidak boros lagi. Menurut saya, metode ini sangatlah penting, apalagi bagi saya mahasiswa ekonomi. Jadi, saya juga bisa mengelola keuangan dan belajar pencatatan tentang pengelolaan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farah Salsabila dari Pekanbaru. Saya adalah seorang fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan dan berbagai peluang yang dapat saya ikuti. Sebelum saya mengikuti program Dikdaya, saya sempat bingung menentukan arah karir. Apakah saya harus bekerja dulu ataupun membangun bisnis sendiri? Dan bahkan pada saat itu saya juga belum tahu bagaimana cara membuat CV yang benar-benar menarik di mata perusahaan. Tapi setelah saya mengikuti pendampingan Dikdaya, saya belajar banyak hal. Mulai dari membuat CV profesional, mencari kerja melalui portal digital, sampai latihan wawancara yang membuat saya lebih percaya diri. Saya juga mendapatkan berbagai wawasan baru seperti bagaimana menjadi freelancer, affiliate, ataupun bagaimana membangun bisnis digital sendiri. Dan sekarang saya merasa jauh lebih siap dan terarah, dan saya juga bisa memanfaatkan teknologi dan portal kerja secara maksimal, dan bahkan saya juga mendaftar pada program tenaga kerja mandiri pemula di aplikasi Siap Kerja di laman BizHub. Terima kasih kepada semua trainer dan teman-teman Dikdaya atas semangat dan bimbingannya selama ini. Saya percaya kesuksesan berawal dari keyakinan bahwa kita bisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ruzana Sundari. Saya di sini sebagai penerima manfaat pada program Dikdaya 3. Adapun aktivitas saya sehari-hari, di samping saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai guru honor. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti program Dikdaya 3 ini, banyak ilmu yang saya dapatkan. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Rahmadana selaku pembimbing yang telah memberikan materi-materi Dikdaya ini. Terima kasih, semoga program ini terus berlanjut dan terus bermanfaat untuk saya sendiri terutama, dan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda dari Karangnangka, remaja Lombok Utara yang berhasil melangkah ke karir digital. Saya merupakan lulusan SMK jurusan Tata Boga, dan alhamdulillah saya sudah bekerja salah satu anak perusahaan. Terima kasih atas kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini diadakan kembali sehingga banyak orang yang mendapatkan banyak manfaatnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Putri sebagai salah satu peserta dari program literasi digital. Setelah aku mengikuti program ini, ternyata banyak banget nih informasi yang ternyata baru aku tahu. Salah satunya yaitu ada fitur wawancara AI, yang dimana kita bisa latihan dulu nih sebelum kita melakukan interview. Pokoknya program ini tuh sangat seru dan keren banget. Program Dikdaya 2025.